Setiap hari ada saja yang baru dari kasus Vina dan Eki. Seperti yang kita ketahui kemarin hari Rabu, sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh mantan terpidana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina sudah digelar di Cirebon. Dan besok sidang lanjutannya akan juga berlangsung. Pada saat sidang ada sejumlah bukti yang disampaikan oleh Saka Tatal dan pengacaranya yang ingin meyakinkan bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan dan meyakinkan bahwa kematian Vina dan Eki adalah akibat kecelakaan. Di sisi lain pemirsa ada yang namanya Dede, namanya muncul belakangan dan juga ramai diperbincangkan setelah mengaku dipaksa untuk memberikan keterangan palsu. Ia mengaku memberikan keterangan palsu pada BAP 8 tahun lalu atas permintaan Aep dan Ibtu Rudiana. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah pernyataan Dede ini bisa membebaskan sejumlah terpidana yang mendekam di penjara saat ini? Dan benarkah kematian Vina dan Eki murni kecelakaan atau kasus pembunuhan? Kami akan mencoba menggali lebih dalam di dua sisi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri yang sudah bergabung malam ini. Selamat malam Pak. Malam ada Bu Indriarti, Mbak Indri pengacara Ibtu Rudiana. Selamat malam Mbak Indri. Boleh digunakan? Malam. Ya. Kemudian ada Mas Farhat Abbas, pengacara dari Saka Tatal. Selamat malam, Mas Farhat. Salam hukum juga dihukum. Oke. Di ujung sana ada Mas Guntur Perdamaian, Bang Guntur lah ini ya, Bang. Pengacara dari Dede. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan juga bergabung secara virtual ada Ibu Titin Priyalianti, pengacara Saka Tatal yang juga sudah bergabung bersama Saka. Selamat malam Ibu Titin dan Saka Tatal. Selamat malam. Ya, sebelum saya mulai ke studio, saya ke Ibu Titin dan Mas Saka Tatal. Bagaimana kabarnya Mas Saka Tatal? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, saya kemarin sempat menyaksikan ya sidang PK-nya. Anda menggunakan kaos dengan tulisan perkasa ya. Bisa diceritakan nggak terkait kaosnya sedikit sebelum kita diskusi lebih lanjut? Jadi itu dari rekan-rekan pengacara Ibu, ide pengacara. Ide pengacara. Apa konsepnya itu Bu Titin? Bukan dari tim dari Mas Farhat dan Mas Krisnamurti yang mendesain. Oh, Mas Farhat. Diceritakan Mas Farhat apa itu maknanya? Perkasa kaosnya. Kita itu kemarin Digunakan saja Halo, ya. kemarin itu awalnya kan saya ngelihat nih ada dua pro kontra. Yang grup perhatian dengan lawan geng penjahat itu. Jadi kami menamakan grup kita Perkasa, perjuangkan keadilan Saka. Oh, perjuangkan keadilan Saka. Yang pihak sebelah namanya Perkosa. Jadi pengacara korban Saka. Padahal Saka ini tidak memperkosa, kira-kira gitu. Hanya supaya lebih mudah akhirnya kita membuat gerakan Cirebon Indonesia Perkasa, perjuangkan perjuangkan keadilan Saka atau bisa juga pengacara keluarga Saka. Oh, oke. Itu maksudnya. Jadi itu maknanya. Tapi alhamdulillah mendapat sambutan bagus bagi masyarakat Cirebon dan kita kekurangan kaosnya jadi lagi akan dicetak kembali. Wah, jangan jualan dong, nanti malah jualan. Jangan jualan, cuman kita bagikan cuma-cuma ya, yang ingin supaya ya. bisa membedakan mana mana yang pro Saka dan mana yang kontra Saka gitu. Oke. Oh, udah penumpang gelap bahasanya. Oke, Mas Saka, Bu Titin, saya juga sempat menyaksikan kemarin Bu Titin sempat terbawa emosi. Apa Bu Titin yang menyebabkan Anda sempat sedikit emosi begitu di sidang kemarin? Saya kan nggak nyangka Mbak hadir kembali di pengadilan negeri bersama Saka. Dan saya melihat perbedaan yang luar biasa. Saat sidang 2016, saya dan Saka yang dikejar, saya dan Saka, karena kan gini, ketika saya masuk ke ruang sidang, itu kan banyak sekali warga yang menghujat saya. Saya adalah pengacara pembunuh. Bagaimana kalau pembunuhan itu terjadinya sebagainya kalimat-kalimat yang tidak nyaman. Itu setiap kali saya melangkah ke pengadilan di 2016 bahasanya seperti itu. Begitu juga ketika Saka keluar dari mobil tahanan dan dititipkan sementara di ruang tahanan pengadilan. Saya tergambar betul suasana di 2016 itu seperti apa. Karena saya tuh orangnya kalau menyimpan memori yang ke hati banget. Saya ingat detailnya, ingat gestur tubuh orangnya, ingat teriakan-teriakannya, saya ingat betul. Nah tiba-tiba saya kembali ke situ bersama Saka dengan suasana yang berbeda, dengan
di mobil yang bagus, Mbak. Saya kan ingat waktu itu 2016 itu saya bawa kendaraan apa juga saya masih apal. Tiba-tiba saya harus berangkat bersama Mas Farhat, bersama Mas Krisna, pakai mobil mewah, ada Saka gitu. Jadi terbawa emosi jadinya ya. Ya, ya Allah kenapa sih nggak dari dulu begini? Saya bilang gitu. Jadi sementara anak ini pernah menderita dengan vonis yang cukup tinggi gitu. Bu Titin, saya tidak bisa membayangkan ya, bagaimana itu Anda rasanya membawa beban itu 8 tahun lalu dan sekarang sampai di titik ini bisa mengajukan, ada kesempatan mengajukan PK walaupun waktu nggak mungkin dikembalikan kan untuk Saka yang sudah melewati masa tahanan. Bagaimana sekarang? Apa yang dirasakan? Mungkin Saka juga bisa menceritakan nih Saka, apa yang dirasakan Saka saat ini sampai di titik ini punya kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali? Jadi awalnya juga Saka tuh nggak nyangka bakal ada kayak gini juga. Awalnya tuh udah nggak mikirin hal-hal yang tentang hukum. Sebenarnya Saka tuh udah capek. Saka tuh nggak mau urusan dengan hukum dan Saka tuh sebelumnya juga nggak pernah melanggar apa yang melanggar hukum. Jadi Saka benar-benar nggak nyangka kalau ada kejadian kayak gini lagi terus bisa mengajukan PK. Oke, Saka kan sudah melewati masa tahanan, sudah bebas, sudah keluar. Apalagi yang diharapkan dengan PK ini, Saka? Ya, dengan PK yang sekarang, harapan Saka tuh cuma pengen nama baik Saka tuh bersih lagi kayak dulu lagi. Jadi nggak ada kata Saka ini pembunuhan. Terus juga yang masih di dalam penjara, kepengen Saka tuh orang yang tidak bersalah tuh dikeluarkan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah itu senasib dengan Saka yang alami. Saka tidak pernah melakukan apa yang hal dituduhkan, sama sekali tidak pernah melakukan. Tapi harus mendekam penjara, harus melewati masa-masa sulit di penjara. Waktu yang terbuang sudah tidak mungkin tergantikan ya, tapi memulihkan nama baik itu penting ya untuk Saka ya, dan juga terpidana lain. Begitu kurang lebih ya. Oke Bu Titin, mungkin nanti saya juga ke Mas Farhat. Mas Farhat, kalau kita mendengarkan kan ada keinginan untuk memulihkan nama baik. Tapi sekuat apa novum atau bukti baru yang dimiliki pihak pengacara saat ini untuk setelah kemarin disampaikan di pengadilan? Boleh digunakan mic-nya, maaf. Ya, sebenarnya kalau siapa aja yang membaca berkas perkara, mulai dari penyidikan sampai vonis hakim, itu akan kelihatan ketimpangan-ketimpangan, kejanggalan-kejanggalan gitu. Apa saja diantaranya? Mungkin penonton di rumah harus tahu nih yang janggal ini nih misalnya. Contoh, ini kan dari awal adalah kasus pemerkosaan yang mulanya kecelakaan lalu lintas. Nah kemudian Saka ini waktu itu umurnya masih 15 tahun. Jadi proses sidang Saka ini sangat cepat, pengadilan cuma 10 hari kurang lebih. Dan dakwaannya langsung kena ke pasal 340. Nah jadi vonis Saka inilah yang membuat ketujuh terpidana ini dianggap anak kecil aja pembunuhan berencana apa kalian semua kira-kira seperti itu. Nah kemudian dalam pertimbangan dakwaan dan putusan hakim itu Saka itu dianggap memperberat ya, artinya penyebab kematian dari perannya itu menyebabkan kematian. Karena dari kasus perencanaannya. Dan Peggy itu adalah memperkosa Peggy. Sedangkan di dakwaan buat kelima orang yang lain itu Peggy nggak memperkosa. Nah, kemudian tidak ada satu saksi pun yang melihat, mengalami atau mengetahui kejadian langsung kecuali Aib dan Dede yang jarak 50 meter yang bisa mengetahui dari apa yang sedang terjadi di sana gitu kan. Itu pun mereka nggak ada hadir di pengadilan. Yang tidak hadir. Jadi kalau lihat hakimnya juga kayak main-main waktu itu. Ya seolah-olah Dede nggak hadir, Aib tidak hadir, Pastren kalau nggak salah nggak hadir juga. Ketua RT-nya. Sekarang kemudian Pastren yang bermasalah saat ini adalah ketua RT yang kita anggap berbohong. Karena anak-anaknya ditangkap, si Kapi, kemudian Kapi dibebaskan, ya mungkin dengan syarat dia memberi satu keterangan yang memberatkan mereka-mereka ini. Diantaranya istilahnya apa, tukar kepala gitu ya? Ya tukar kepala lah kira-kira kalau istilah di
kebiasaan itu. Nah, kemudian dengan adanya pengakuan Dede yang menyatakan bahwa dia direkayasa atau saksi kayak Keterangannya palsu dan kemudian diam saya diarahkan tidak hadir ke pengadilan, dan ini merupakan satu kayak Tuhan memberikan sebuah lampu di dalam kegelapan gitu. Wah, ini luar biasa nih. Makanya saya terima kasih banget dan saya menghimbau kepada Dede dan Liga Akbar untuk hadir di persidangan menjadi saksi untuk mencabut secara resmi keterangannya selama ini yang dianggap adalah palsu dan rekayasa. Oke, Oleh karena itu, saksi untuk di iya, karena kalau dia hanya ngomong di TV atau di mana atau di YouTuber nggak akan apakah Dede akan hadir nanti Bang Guntur nanti, tapi jawabannya nanti ya, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali pertanyaan tadi ke Bang Guntur. Apakah Dede akan hadir? Tadi kan Mas Farhad menyarankan akan Dede dan Aep itu bisa Dede dan Liga Akbar hadir di persidangan PK nanti. Apakah akan hadir nanti Dede? Ya, pertama kita harus mengapresiasi dulu ya untuk Dede. Ya, dia sudah berpihak kepada kebenaran dengan berani menyatakan bahwa keterangan tahun 2016 itu adalah keterangan yang tidak benar. Dan dia pun menyadari konsekuensi logis daripada itu. Ya. Saat ini juga dengan pengakuannya, dia juga terancam pidana sebenarnya. Ya, 9 tahun, ini bukan main-main. Jadi kita patut mengapresiasi Dede untuk itu. Nah, keterangan Dede ini memang merupakan satu keterangan yang menentukan, bukan hanya kepada Saka Tatal yang sehari ini mengajukan PK, tapi juga kepada para terpidana untuk 7 terpidana lainnya ya. Karena ini sangat menentukan. Ya. Apakah hadir atau tidak hadir tentu nanti kita akan berbicara ya, tim akan berbicara strateginya seperti apa ya untuk sebagai saksi di pembuktian perkara PK-nya Saka. Tapi harusnya kemungkinannya hadir dong kalau udah ingin membuka kasus ini. Karena kan sebenarnya kepentingannya sama gitu. Dede ini kan kepentingannya sama. Saka Tatal kan merupakan terpidana juga di kasus yang sama, tapi dengan nomor perkara yang beda. Betul. Karena dia anak. Betul, kan, iya. Sementara di peristiwanya kan semua. Betul. Sama. Akibat keterangan palsu dari Dede, makanya juga Saka Tatal masuk kan kemarin. Oke, kita dengarkan kembali ya, Bapak Ibu ya, bagaimana pernyataan Dede kepada media mengenai ia dipaksa membuat keterangan palsu. Malam Pak, Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Gunakan sama Aep, ini Pak Rudiana. Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana, nah terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu, nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Ya itu akhirnya Dede, saya ke Mbak Indri, ini akhirnya Dede menceritakan bahwa dia bahkan diberikan nama-nama oleh Pak Rudiana untuk mengaku ini nama-nama pelakunya, diceritakan kronologisnya oleh Aep, diarahkan untuk memberikan keterangan seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi ini atau menolaknya, menyanggahnya? Terima kasih. Apapun itu yang berkembang ya, yang tadi disampaikan juga oleh kesaksiannya saudara Dede yang mengatakan bahwa dia dipaksa. Tapi segala sesuatu itu kan kita tidak bisa melihat dari sudut satu sisi ya. Dan apalagi ini sudah
prosesnya sudah berjalan, sudah diuji di pengadilan seperti itu. Taruhlah kalaupun misalnya saudara Dede dia mencabut kesaksian karena dia merasa direkayasa, diarahkan seperti itu. Tapi kalau kita bicara ya, kita kalau tadi ada Bang Guntur menyatakan itu adalah kebenaran gitu ya. Kalau buat saya sih saya tidak sependapat itu adalah suatu kebenaran saat ini ya. Karena kan itu harus diuji lagi gitu kan. Harus melalui proses-proses lagi untuk kebenaran mengatakan versi Dede berarti gitu ya. iya, bahwa itu adalah suatu kebenaran gitu kan. Nah, kita bisa melihat lagi, tapi yang pasti semua proses itu kan sudah dilakukan dan saya menyatakan bahwa sebenarnya paksaan atau arahan itu bisa aja nggak ada kan. Dan kenapa setelah berlalu 8 tahun begitu, apalagi nih kayak triggernya dari munculnya film Pina gitu kan. Muncullah pernyataan-pernyataan yang mengatakan oh ini sebenarnya tidak benar gitu kan. Nah tapi saksi itu kan bukan hanya saudara Dede kan. Ada lagi yang lain. Jadi fakta yuridisnya itu kan ada kesesuaian kan, harus ada kesesuaian. Betul. Ini saksi yang lain ada Dede, ada Aep, ada Liga Akbar. Ini kalau posisinya nih Aep, Dede dan Liga Akbar mengakui bahwa ini adalah keterangan palsu. Hanya Aep sendirian kalau berbicara soal saksi. Iya. Taruhlah seperti itu, tapi kan masih ada yang berbeda pendapat kan? Kan Aep kan masih tetap dengan kesaksiannya kan? Masih tetap dengan kesaksiannya. Nah, apalagi prosesnya itu juga kan putusan ini kan sudah ingkrah ya. Udah ingkrah dan sudah juga pernah dilakukan banding, pernah juga dilakukan kasasi gitu kan. Nah, itu sudah melalui proses-proses yang sesuai prosedur. Kalau kita bicara misalnya, oh ini peradilannya tidak benar. Oh ini hakimnya semua tidak benar. Sekarang pertanyaannya berapa institusi, berapa orang yang terkait dengan kasus ini? Dari kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, hakim, majelis hakim dari kehakiman. Nah sekarang kenapa sih bisa jaksa menerima pelimpahan kasus itu? Kalau misalnya dari awal itu dianggap oh ini tidak ada suatu kebenaran. Oke, sebentar sampai sana. Bang Guntur, ini hanya kebenaran versi Dede saja dan setelah 8 tahun kenapa baru sekarang dia mau muncul untuk memberikan kesaksian? Jadi begini, sebenarnya bukan 8 tahun. Sejak pertama kali ketika Dede ini diminta oleh Aep ya, dipanggil untuk menemani Aep ke Polres gitu. Ini belum tahu apa-apa dia. Datang ke Polres, dijemput oleh Dede, oleh si Aep ke Polres. Di Polres ketemu dia dengan Rudiana gitu. Diminta supaya menjadi keterangan. Dia bilang, "Saya tidak mengetahui ini peristiwa. Saya tidak tahu." Sudah. Iya, itu sudah dijelaskan oleh Dede tadi. Pertanyaan kenapa baru sekarang? Kenapa waktu itu tidak menyampaikan? Kenapa baru sekarang? Karena pada saat itu kesempatan itu tidak ada. Hari ini seperti yang disampaikan oleh Bang Farhad, kesempatan itu muncul kembali dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi, gitu. Sehingga ini menjadi hak dia, hak Dede untuk menyatakan kebenaran peristiwa yang dia alami sendiri, ya. Bahwa itu tidak ada, gitu. Nah, jadi itulah yang menjadi dasarnya bagi Dede. Oke, saya mau ke Pak Ari kalau gitu. Pak Ari, ini PK sudah masuk nih, memori PK sudah disampaikan, bukti-bukti baru sudah disampaikan dan meyakini adalah kecelakaan, murni kecelakaan dari pihak mereka. Ya. Nah, dari kacamata Anda sempat di kepolisian melihatnya ini bisa sejauh ini agak melenceng berarti kan dari kecelakaan sampai kasus pembunuhan. Kemudian ada muncul yang namanya Dede bilang ini kesaksiannya di rekayasa, begitu. Ya, jadi kalau pengamatan saya ya, PK ini diajukan kepada pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil kepada putusan pengadilan yang dulu memenjarakan mereka. Ya. Sasaran PK itu adalah itu. Ya. Ya. Sasaran PK bukan kepada Pak Rudiana yang merekayasa, tidak. Sasaran PK adalah untuk menganulir putusan yang dulu itu memenjarakan 8 orang itu. Betul. Karena proses persidangannya banyak kejanggalan. Betul. Ya. Itu yang dinamakan PK. Nah, tadi ya, apa yang disampaikan oleh itu tadi Pak Dede itu tadi, seandainya itu disampaikan dulu di dalam persidangan tahun 2016 itu, pasti putusannya nggak seperti ini, kan gitu kan?
seandainya siapa yang mencabut Liga Akbar ya. Itu dulu disampaikan di dalam persidangan seperti itu, hakim tidak akan memutus seperti yang sekarang ini terjadi. Nah, ini adalah perdebatan antara suatu kebenaran, ya gitu kan. Sementara yang dulu itu kebenaran itu adalah sudah diuji dengan berkas yang diperiksa oleh jaksa, artinya itu berkas itu sudah diuji, formalitasnya sudah, dan materialnya sudah cukup untuk menuntut. Betul. Sudah diuji oleh hakim di pengadilan tingkat negeri, tidak ada dissenting opinion. Nah sebentar Pak Ari, tahan dulu sana. Tadi Mas Farhad bilang Dede kesaksiannya nggak pernah didengarkan ya, Bang Guntur bilang ya di pengadilan. Bagaimana itu proses peradilannya bahwa saksinya nggak dihadirkan? Saya kan tidak tahu apakah itu disampaikan apa tidak. Bapak-bapak ini kan juga tidak mengatakan, tetapi di dalam putusan pengadilan itu kan ditulisnya kan semuanya kan kayak gitu. Keterangan ini begini, keterangan ini begini gitu. Makanya begini ya, yang diperdebatkan sekarang adalah kebenaran, kan gitu kan. Mungkin yang disampaikan tadi benar, saya akui itu mungkin benar. Apa yang disampaikan oleh Saka Tatal itu benar semua gitu. Cuman kan pada waktu persidangan yang dulu itu kan tidak pernah ada yang ngaku seperti sekarang ini. Akibatnya jadilah putusan yang seperti ini. Oke, nah, sebentar. kalau itu mau dikoreksi, pakai PK ini Bu, gitu loh. Di PK itulah tadi yang dulunya tidak pernah muncul di pengadilan itu, semua bukti-bukti itu sampaikan sehingga nanti pada hakim yang memutus PK itu bisa menggali ya keadilan yang ada di dalam masyarakat itu, rasa keadilan gitu ya. Itulah maka saran saya tunggu PK ini bisa mengoreksi apa tidak. Itu. Jadi begini ya, jadi di dalam perkara 04 itu para terpidana itu, Dede itu tidak pernah hadir. Ya. Dede itu tidak pernah hadir menyampaikan keterangannya di pengadilan. Kalau kita baca putusan 04 itu, disebut ketidakhadirannya itu karena memang dia tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan BAP-nya dibacakan karena dia disumpah. Pak, saya tidak menyangkal itu, Pak. Saya tidak menyangkal itu. Iya. Saya kan hanya mengatakan seandainya keterangan Dede itu tadi yang seperti diomongkan tadi itu ada di persidangan, maka putusannya nggak persis seperti ini, Pak. Ya, ini kan tidak ada di persidangan, ini Pak. Ini kejanggalannya itu ya. Ini kan tidak ada sekarang di persidangan. majukanlah di PK itu, Pak. Gitu loh. Saya tidak menyangkal itu. Dia gini enggak sama sekali dia, Pak. Baik, Pak Ari. Saya juga tidak takut PK itu kalah, polisi enggak. Dede itu kebenaran itu. Oke. Dede menjelaskan nggak ke Bang Guntur kenapa 8 tahun lalu dia tidak hadir di persidangan, hanya BAP-nya saja yang dipakai. Jadi kalau kita perhatikan keterangannya ya, pernyataan dia yang mengaku itu ya, bahwa pada saat dia diminta untuk jadi saksi dia sudah menolak sebenarnya. Tapi diarahkan sudah, nanti saya beritahu. Apakah dia diintimidasi akhirnya sampai menerima? Ini dengar dulu, ini tafsir lagi apakah itu intimidasi atau tidak ya. Ini tafsir lagi kalau pertanyaannya intimidasi atau tidak. Tapi pertanyaan dia diminta ya. Ya kan kalau diminta kan bisa nolak, kalau dia nggak takut, dia nggak salah kan dia bisa nolak. Dapat uang enggak waktu dia? Tidak, dia tidak ada uang, tidak ada dijanji-janjikan seperti itu. Tapi yang jelas dia diminta. Kemudian ditanya, ini si Dede nih, dia bilang, terus nanti kalau sidang bagaimana? Nggak usah hadir. Ya, ini nggak usah hadir. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan. Yang bilang nggak usah hadir tadi siapa? Rudiana. Rudiana, oke. Ya, berdasarkan keterangan Dede menyatakan seperti itu. Sehingga di dalam putusan kita melihat ternyata dia memang tidak hadir, keterangannya dibacakan gitu loh. Ya, di bawah sumpah. Tetapi kalau kita kembali kepada keterangan Dede, bahwa Dede pun hanya 1 kali dipanggil di Polres, diperiksa, dan kemudian dia tidak pernah disumpah. Nah, ini yang menjadi persoalan, ini yang menjadi permasalahan ya terkait dengan perkara ini. Maka kita berusaha untuk mengungkap seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Saya bisa memahami bagaimana Dede berusaha jujur, tapi saya juga bisa memahami Pak Ari mengatakan kenapa waktu itu kalau memang nggak diintimidasi kenapa nurut-nurut aja. Apakah apa yang posisi yang menguntungkan buat Dede sampai dia harus mengikuti arahan Rudiana dan Aep? Jadi kalau ini kan bicara soal relasi kuasa ya. Pada saat itu Dede tidak tahu, dia dihadapkan seorang polisi, diminta untuk memberikan keterangan dan dinyatakan sudah sampaikan saja, nanti diberitahu. Dan kalau kita perhatikan kembali keterangannya bahwa dia itu bingung dan takut. 2 hal ini, bingung dan takut. Kita harus melihat profil Dede. Dia bingung dan takut pada saat itu. Ya. Kenapa takut? Karena dia sudah berada di dalam Polres dan kemudian berhadapan dengan
Rudiana. Oke, baik. Nanti saya akan lanjutkan. Mbak Indri, ini ada relasi kuasa, takut menghadapi polisi sehingganya akhirnya dia nurut aja yang disampaikan oleh Pak Rudiana. Tapi nanti direspon, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Saya mau melanjutkan kembali ke Mbak Indri. Tadi Bang Guntur mengatakan kenapa Dede pada saat itu memberikan keterangan seperti itu. Karena ada relasi kuasa, takut sama polisi. Dan dalam kondisi bingung serta takut. Sehingga ikut aja skenario yang disampaikan oleh Aep dan Pak Rudiana. Karena itulah sebabnya Mbak Indri. Baik, sekarang saya ingin menanya juga ya, balik seperti ini. Dalam sesuatu hal gitu, misalnya nih kita melihat sesuatu kejadian. Di saat detik itu gitu ya, kita ngelihat sesuatu kejadian. Kalau kita melihat sesuatu kejadian, nurani kita kan spontan kan? Spontan tanpa harus disuruh, oh tadi saya ngelihat kecelakaan, oh tadi saya melihat sesuatu kejadian ini misalnya kejar-kejaran. Kalau kita menyatakan spontanitas itu bisa nggak disetting? Bisakah kita ketakutan, oh kita berhadapan dengan polisi kita langsung ketakutan? Gitu loh. Kalau bagi saya ya, nih saya mengatakan seperti ini. Pernyataan pertama kali yang dibuat itu biasanya spontan kan? Itu ada kebenarannya gitu. Ada kebenarannya. Jadi kalau misalnya kita ditakut, kita kan ada perlindungan kan? Kalau misalnya kita oh ini dipaksa seperti ini kan kita bisa dong menyuarakan seperti itu kan? Kenapa kita harus dipaksa gitu? Karena relasi kuasa tadi. Ya itu tadi alasan apapun itu gitu kan? Seperti tadi dikatakan. Ya boleh. Gini Mbak ini satu organisasi kan pembela Rudiana. Iya. Kalian itu memiliki pengetahuan dan ilmu tentang persoalan ini, itu sama-sama atau masing-masing punya pribadi? Soalnya jawabannya sama semua. Bukan kan kita menjawab mereka sama semua. Bukan itu. Gak ada yang berbeda-beda. Gitu. Kita kan mempelajari kan, kita mempelajari faktanya yang Tahu ada. nggak bahwa si Aep itu dengan Dede itu, dia berada di lokasi itu jam berapa? Dia ngaku jam berapa pembunuhan terjadi? 10.20 kan? Nah pada jam tersebut ternyata di TKP udah ada polisi. Akhirnya terjadi perubahan BAP yang kedua, atau yang terjadi perubahan BAP? Jadi dirubah jam itu diturunin 1 jam. Sehingga apa? Katanya jamnya rusak. Itu kan sudah penyesuaian tidak kalian menyadari. Jadi apapun maksud saya, itu kalau ya. udah begitu, nggak usah terlalu ngotot lagi. Kita disaksikan seluruh Indonesia. Jadi gini loh rekan, maaf. Saya menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita yakini ya. Kan kita boleh dong masing-masing beda pendapat gitu. Persoalannya dulu apakah Rudiana ketika kan dia tanggal 27 itu meninggal. Tanggal 29 dia melihat ke Polsek ternyata katanya motornya nggak rusak. Iya, memang Kemudian kenyataannya seperti itu, nggak ada rusak, nggak ada kerusakan. Ada rusak. Rusaknya cuman baret sedikit. Kalau motor ada jatuh baret nggak apa-apa, tapi kalau kepala jatuh ke aspal ya pasti pecah. Tapi helmnya nggak rusak. Oh nggak bisa. Sekarang gini loh rekan, kita nggak usah berdebat ya, karena di sini kita bukan apa gunanya sih kita berdebat. Makanya tadi seperti yang juga saya sampaikan di awal. Kalau misalnya terdapat kejanggalan-kejanggalan, ya uji aja. Pertanyaan, apakah Rudiana menangkap mereka menggunakan surat perintah penyelidikan? Maaf, saya apakah luruskan. Ada surat penangkapan? Pak Rudiana itu Rudiana Rudiana tidak, dengar. Bukan menangkap ya, itu mengamankan. Jadi kan beliau dari tanggal 27 itu waktu kejadian tuh beliau ditelepon. Ini kan dapat keterangan dari si Aib sama si ini kan, ini mereka ada di sini gitu kan. Nah didatangilah di tempat mangkal-mangkal itu kan. Nah dari awalnya itu beliau juga kan nggak tahu kalau misalnya itu adalah disampaikan oleh Aibtu Sulaiman bahwa duluan, itu surat adalah penangkapan atau ditangkap duluan? Itu adalah ini apa namanya? Mana duluan ditangkap atau sebentar saya selesai kesempatan dulu ngomong. Mas Farhad bergantian ya. Maksud saya supaya ngomongnya diputar-putar. Sebentar dulu, saya bukan berputar-putar ya rekan. Kita saling menghormati ya di sini ya. Saling menghormati. Saya dengan rekan Farhad juga, kita kan sesama profesi dengan rekan Guntur juga. Jadi biarkanlah kita mengemukakan, jangan sampai selama ini framing yang ada itu hanya dari Dede, dari Saka gitu Mbak Indri, kan. jadi Anda merasa ini hanya framing yang dilakukan oleh
para saksi yang Saya juga tidak menyatakan bahwa itu framing, tapi kan yang nyatanya menggiring opini publik yang mengatakan bahwa ini direkayasa. Ini kan bahwa direkayasa gitu kan. Sebentar Bang Farhat. Ini framing loh Mas Bang Guntur. Itulah kalau dibilang framing bagaimana mungkin ya. Jadi sekarang kita logis juga berpikir ya. Kita nih si Dede ini mengakui satu keterangan bahwa tahun 2016 itu tidak benar. Ada konsekuensi loh framing. Kalau dibilang framing konsekuensi dia ini dia berhadapan dengan pidana. Dia itu dilaporkan juga hari ini. Ya. Untuk kasus 242-nya. Saya tahu. Gitu ya. Tapi jadi kan itu harus bukan diuji, framing. Jadi seperti yang disampaikan juga bahwa Dede pun berhak untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini belum pernah dia sampaikan. Saya sependapat. Ya? Saya Dia berhak untuk menyampaikan. Dan Dede juga bisa dan Dede pasti akan membuktikannya. Sekarang tapi pertanyaannya gini. Kenapa kita kemarin juga membuat somasi gitu kan ketiga gitu ya, Dede dengan Dedi Mulyadi kan, ya. Nah dengan Liga Akbar. Nah kita selama ini cuman diem, yang muncul itu hal-hal tadi yang melalui YouTube lah, melalui channel ini, channel itu, mengatakan itu boleh, nggak masalah, silakan aja menyatakan kebenaran apapun di situ. Tapi kan sedikit banyaknya itu kan menggiring, jangan langsung menuduh ini dibuat ini kan itu bisa dibuktikan. Itu kan bisa di ini kan, nggak usah menanyakan pasal apapun, nggak perlu kita berdebat di situ ya, nggak perlu berdebat. Anda mau ngetes saya, kita sesama profesi di sini nggak perlu. Kita cuma hanya melihat pasalnya. Kita hanya ingin mencari kebenaran hakiki kan. Semuanya ingin mencari kebenaran hakiki. Sekarang kalau memang ada kejanggalan, ada apa? Sekarang kita tunggu PK. Itu kan kenapa kita harus berdebat kusir gitu loh. Berbicara soal kejanggalan, kami coba menampilkan ya bukti baru atau novum yang diajukan dalam PK Saka Tatal yang mungkin ini masuk yang disebut kejanggalan tadi. Boleh ditampilkan? Apa saja bukti-bukti baru yang diajukan dalam sidang. Oke, kita lihat yang pertama, foto kondisi Eki dan Vina di rumah sakit dan hasil visum. Bukti visum bahwa Vina mengalami pendarahan pada lubang hidung. Bukti visum bahwa kaki Vina luka karena terbentur baut lampu jalan. Bukti motor Eki mengalami kerusakan, goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Ini ya Mas Farhat yang ingin menguatkan bahwa ini adalah kecelakaan gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian rekaman pernyataan Liga Akbar bahwa kesaksiannya saat BAP diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Rekaman pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang mengatakan kepolisian dalam pelaksanaan penangkapan para terdakwa tidak menerapkan sistem scientific crime investigation dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap meninggalnya Vina dan Eki. Jadi kalau dari bukti Mas Farhat yang Anda sampaikan ini bahwa ini adalah murni kecelakaan begitu yang ingin disampaikan dalam PK nanti. Jadi tadi bukan Kapolri yang ngomong tapi melalui Wakapolri. Ya. Jadi memang hal ini yang dikesampingkan. Artinya kalau mereka menggunakan, pengacara buktikan, ini udah bukan waktunya membuktikan hal seperti ini. Karena yang memiliki kepentingan di situ adalah kepolisian yang memiliki bukti baik di tingkat kecelakaan olah TKP gitu. Justru kalau memang melalui Bapak Arianto tadi, penasihat Kapolri, bagaimana Polri bisa memberi akses kepada kami ya agar kita bisa mempelajari lagi gitu. Kenapa tiba-tiba dalam waktu 3 hari kasus yang awalnya kecelakaan sudah sempurna. Bahkan kan mulai luka-luka itu sebelah kanan, motornya sebelah kanan, tiang listriknya sebelah kanan gitu. Kalau memang pembunuhan, masa pembunuhnya mukulnya kanan atas bawah kanan semua, milihnya nggak boleh kiri kan kira-kira seperti itu. Oke, saya minta respon Pak Ari. Saya mau mengatakan Ibu punya ketua umum, Ibu Elsa Sarip ya. Tahun 2003 pernah mengalami pasal yang saya tanyakan tadi, 242. Makanya saya ingin tanya, bukan menguji Ibu, pasal yang mau dikenal pasal berapa? Kalau menggunakan sumpah di depan hakim, apakah layak dengan pasal itu? Kan mereka ribut nih, ngancam-ngancam 3 kali 24 jam. Harusnya jadi pelajaran dong. Ketika Ibu Elsa masuk penjara 30 hari, kemudian Mas Farhat, kita nggak bisa bahas itu karena orangnya juga nggak ada di sini. Saya nggak mau membicarakan ini ketua umumnya Bu, soalnya ketua umumnya dia. Karena Mbak Indri nggak akan bisa menjawab itu juga. Soalnya ketua umumnya. Jadi Anda posisi terbalik, harusnya kalian mengerti pernah mengalami hal yang dizolimin, jangan sekarang terbalik menzolimin orang. Pak Ari, baik Pak Ari, saya ingin minta Anda merespon tadi pernyataan bahwa pihak Kapolri lewat Wakapolri menyatakan ya penyelidikan saat itu tidak
menggunakan scientific crime investigation sehingga tidak. Itu pengarahan daripada Wakapolri ketika memberikan pengarahan pada PTIK. Ya. Itu pengarahan ilmiah ya. Jadi mengatakan bahwa kita itu polisi kalau melakukan penyidikan itu harusnya melalui scientific crime investigation gitu. Akibat daripada penerapan yang kurang maksimal itu tadi, contohnya kasus yang terjadi di Vina itu gitu. Jadi memang seakan-akan itu mengakuilah bahwa kemarin itu memang kurang maksimal scientific crime investigation. Saya sendiri juga menyatakan itu kurang maksimal karena apa? Banyak sekali misalkan bukti-bukti ini tidak dibuka, tidak didalami dan sebagainya. Tapi apapun ya, scientific crime investigation itu adalah ilmu bantu untuk membuktikan suatu kasus. Ya. Kalau kita dengan tanpa ini pun hakim sudah menerima sebagai alat bukti yang sah, ya ini nggak bisa dipersalahkan nggak pakai ini gitu loh. Tapi masalahnya sekarang kan sudah diputus inkrah ya. Berarti apa? Dulu penyidikan yang dilakukan oleh Cirebon itu menurut pandangan saya ya sudah pakai scientific crime investigation tapi terbatas. Contohnya autopsi. Kemudian ada DNA tapi tidak dilanjutkan. Ya. Kemudian HP disita. Kemudian apalagi tuh CCTV tapi buram nggak bisa kan gitu kan. Katanya. Nah itu kan sudah diterapkan. Oke, tapi nggak maksimal. Tapi kemudian tidak dimasukkan itu pun hakim menyatakan sudah cukup menghukum dengan berat. Itulah yang saya pertanyakan. Kenapa kok kasus kayak gini ini kok bisa diputus gitu? Makanya saya ya dengan gegap gempitanya masalah sekarang ini yang mestinya dikoreksi itu ya bagaimana kok itu bisa diputus dengan seperti itu. Makanya saya menyarankan pada koreksilah ini melalui PK. Ini gitu loh. Jadi dilakukan saat sudah ini. PK. Nah PK. Sekarang kita menuju ke PK itu jangan kita berdebat di sini antara yang di lapangan dengan yang di dalam yang nggak akan ketemu kita. Baik. Tapi ini bagus memang untuk rame-rame di media bagus. Untuk menjelaskan juga ke publik Pak Ari. Nah PK ini salah satu tujuannya kan ingin meyakini bahwa ini adalah kecelakaan bukan pembunuhan begitu ya salah satunya ya. Ya kalau lihat dari hasilnya bentuk awal di Rumah Sakit Gunung Jati itu memang kecelakaan. Bahkan sudah dicuci mayat, dimandikan, dimasukkan ke kain kafan, dikuburkan. 13 hari kemudian katanya masih menemukan sperma. Terus kenapa tidak dilakukan tes DNA? Katanya spermanya bercampur darah, bercampur tanah. Itu kan tidak mungkin. Baik. Orang masa kalau misalnya spermanya di kain kapan boleh, tapi kalau di tanah nggak mungkin akan terus. Tahan dulu. Nah Mbak Indri bagaimana menjelaskan bagaimana pihak Pak Rudiana merespon bahwa ini adalah murni kecelakaan bukan pembunuhan. Tapi nanti jawabannya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali saat lagi. Salah satu yang menjadi tujuan PK ini adalah untuk membuktikan bahwa kematian Vina dan Eki merupakan murni kecelakaan bukan pembunuhan. Saya minta ke Mbak Indri bagaimana tanggapan Pak Rudiana? Sudah menyimak ini enggak bahwa ini adalah kecelakaan bukan pembunuhan loh. Baik, tadi di awal saya juga bilang bahwa beliau itu pertama diinformasi bahwa anak beliau itu ada di rumah sakit karena kecelakaan. Datanglah beliau ke sana, ternyata kan sudah meninggal. Tekuk, remuk, rahang patah, kemudian ada beberapa memar lagi di bagian tubuh gitu kan. Tapi karena bayangkan aja kalau kita ngebayangin anak kita kecelakaan, diinformasi kecelakaan kemudian meninggal, shock kan. Nah itulah yang terjadi kepada beliau. Kemudian keesokan harinya kan dimakamkan ya, dimakamkan. Nah ini saya bicara dulu tentang sebelum lanjut ya tentang apa yang disampaikan kesaksian dari dari pemandi mayat itu kan. Dia menemukan ini untuk yang Vina ya, dia menemukan ada lendir, ada darah dan ada luka ya di vaginanya. Nah, kembali lagi ke Ibtu Rudiana. Beliau dinyatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Tetapi melihat kondisinya, siapa yang melihat kondisinya? Kalau kita melihat secara logika pun tanpa kita harus melakukan penelitian apapun remuk-remuk itu bukan kecelakaan seperti itu. Jadi beliau besoknya tuh mikir, loh ini sepertinya bukan kecelakaan karena kondisinya seperti ini gitu. Makanya beliau pengen tahu, datanglah beliau ke
lokasi kejadian dan ketemulah. Nah, itu sudah pernah dibicarakan Ya, juga artinya sebelumnya. tetap yakin bahwa ini jadi bukan itu kecelakaan bukan gitu ya. kecelakaan. Kalau kita melihat, jadi kita tidak berasumsi ya. Kalau kita melihat faktanya, kondisi dari almarhum yang sudah meninggal itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Baik, saya ke Mbak Titin, Bu Titin. Mbak Titin, bagaimana Anda mempersiapkan, ada Mas Farhat di sini juga, bagaimana Anda mempersiapkan, apakah juga akan menghadirkan Dede dan Liga Akbar, apa upaya yang akan dilakukan untuk mempersiapkan besok nih, kan sidang lanjutannya. Silakan Mbak Titin. Ya, seperti yang disampaikan Mas Farhat, memang kita sih sangat mengharapkan kehadiran Liga Akbar dan Dede. Tetapi tentu saja karena di belakang Liga Akbar dan Dede juga ada pengacara, mungkin Mas Farhat nanti yang berkomunikasi secara langsung dan meminta keduanya hadir di persidangan itu, Mbak. Oke, baik. Terakhir, Bang Guntur, saya penasaran posisi Aep di mana ya sekarang ya? Karena dua rekannya sudah menarik keterangan, menarik BAP, Aep sendiri di mana? Bisa di reach out nggak? Bisa diajak komunikasi? Kita juga nggak tahu posisi Aep di mana. Gitu. Tapi nggak berupaya mencari tahu juga. Kita tidak tahu memang. Tidak berupaya. Tidak tahu kita posisi Aep di mana. Gitu. Oke. Tapi yang jelas kita mau berfokus kepada apa yang sudah disampaikan oleh Dede, gitu ya. Dede juga nggak pernah komunikasi sama Aep lagi? Menurut pengakuan Dede sendiri? Menurut pengakuan Dede sudah lama tidak, gitu. Sudah lama tidak. Oke. Nah, tapi persisnya seperti apa saya kurang, tetapi komunikasi dengan Dede itu tidak, gitu. Oke, baik. Tapi pertanyaan tadi tuh harus dijawab nih, apakah akan hadir nih Dede ke dalam sidang besok? Iya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Titin ya, gitu. Ini kan kalau secara prinsip kepentingannya kan untuk kepentingan para terpidana. Ya. Nah, dalam hal ini kan Saka sebenarnya sudah tidak terpidana lagi. Ya, dia ingin membersihkan nama Sudah baiknya. sudah lepas, dia sudah dalam keadaan bebas. Tetapi enam terpidana ini kan masih dalam hukuman seumur hidup. Maka terkait itu juga kan kita harus mempertimbangkan sematang-matangnya gitu. Kita tidak mau memorinya nanti PK kita itu juga lemah kemudian gagal sehingga para terpidana itu tetap berada di dalam hukuman. Artinya Pak Ari boleh nggak sedikit singkat aja, artinya ketika PK ini dikabulkan ini akan jadi game changers ya, artinya bisa membebaskan 6 tersangka. Saya sangat senang ya, mudah-mudahan PK-nya cepat dilakukan dan cepat diputus, apakah diterima atau ditolak. Karena itu akan menentukan perkembangan selanjutnya kira-kira kasus ini akan kemana. Harapan saya yang mengajukan PK bukan Saka doang ya, karena Saka kan cuma untuk memulihkan nama baiknya. Ya. Yang penting kepada yang 7 orang itu misalkan mengajukan PK supaya itu menganulir bahwa dulu itu kasusnya bukan pembunuhan tapi kasusnya kecelakaan. Nah, ini tunggu PK aja, mudah-mudahan Pak Hakim mendengar ini. Baik, kita sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ari, Mbak Idri terima kasih, Mas Farhat terima kasih, Bang Utu terima kasih, Mbak Titin dan Saka Tatal terima kasih sudah bergabung di Dua Sisi. Kita sama-sama nantikan besok lanjutan sidangnya ya. Baik, saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.